Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puput Antiani, mahasiswi S1 Kebidanan Alih Kredit Universitas Kusuma Wisada, Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan ujian secara daring dengan penguji Ibu Aris Prasetyaningsih SSTMK, di mana dengan materi ataupun asuhan kebidanan pada kehamilan, yaitu dengan pengukuran lingkar lengan pada ibu hamil. Untuk pengukuran lingkar lengan atau lila pada ibu hamil, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Untuk alat yang disiapkan adalah pita lila atau pita lingkar lengan untuk pengukuran lingkar lengan ibu, kemudian buku KIA. Setelah itu kita siapkan rekam medis atau status ibu. Ketika alat semua sudah disiapkan, maka kita melakukan tahap pelaksanaan atau tahap pemeriksaan pada pasien. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya tutup pintunya ya. Oke, dengan Mbak Ria ya. Oke, Mbak Ria, selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Widan Desta, bidang tugas pada pagi hari ini yang akan membantu dengan keperluannya Mbak Ria. Seperti itu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Belum periksa hamil. Oh, periksa hamil berapa bulan Ibu? Oh, Masih berapa minggu? 30 minggu. Baik, dengan keluhannya? Nggak ada. Ini kok berat badan saya turun. Oh, berat badannya turun ya Bu ya. Jadi dengan keluhan berat badan turun, nanti di sini saya akan membantu Ibu untuk mengetahui apakah kesehatan Ibu itu tetap baik dan status gizinya tetap baik, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana status gizi dengan baik, kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atau lila dengan menggunakan pita lila. Gitu ya, nanti saya lakukan di bagian lengan kiri Ibu, seperti itu ya Bu ya. Sebelumnya boleh minjam bukunya? Oke, jadi untuk mencatat hasilnya ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah setuju jika saya lakukan pengukuran lingkar lengan? Setuju, jika setuju Ibu memposisikan diri, saya juga cuci tangan dan memakai sarung tangan. Oke. Diantar siapa Ibu? Diantar suami. Oh, suami ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya melakukan pengukuran pada lengan kiri Ibu untuk mengetahui lingkar lengannya, dan kita menentukan bagian atas lengan, yaitu bagian akronialnya, dan ini bagian siku yaitu alat cranialnya. Kemudian setelah itu kita mengukur dari pangkal lengan sampai siku. Setelah itu kita menentukan titik tengah antara untuk menentukan titik lingkar lengannya dari antara lengan atas sampai siku. Setelah itu kita tentukan, kemudian kita lingkarkan pita. Kita lila, jangan sampai terlalu ketat untuk menentukan sampai batas mana untuk pengukuran lingkar lengannya, seperti itu. Lemas saja ya Bu ya, jangan tegang, rileks, jangan sampai ada yang menghalangi pengukuran. Tidak terlalu ketat, pengukuran sudah terlihat ya Bu ya, sudah terlihat angkanya. Kemudian kita lepas, kemudian posisikan Ibu semula, kemudian kita kembalikan alat, kemudian mencatat di buku pencatatan hasil pemeriksaannya. Ibu, untuk hasilnya ini normal ya Bu ya, lebih dari 23,5 cm. Jadi Ibu tidak dalam kategori kek atau kekurangan air kronis, jadi status gizinya tetap baik, seperti itu. Jadi Ibu untuk ini kan berat badannya turun, jadi tidak perlu khawatir, cukup ditingkatkan untuk makanan yang bergizi. Mungkin Ibu sedang capek atau memang banyak pikiran, jadi berat badannya turun. Jadi setelah ini Ibu tetap tenang, jangan cemas, jangan panik, bahwasanya untuk berat badan tetap bagus, lingkar lengan juga bagus,
seperti itu. Jadi ditingkatkan saja di pola nutrisinya seperti itu. Ada dari Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ya Bu ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ini buku sudah saya catat hasilnya. Silakan ya. Oke. Dari Ibu tidak ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Silakan ke ruang administrasi. Terima kasih. Sama-sama. Melepas sarung tangan, kita taruhkan desinfektan atau dekontaminasi alat. Kemudian mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita melakukan dokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu asuhan kebidanan pada Nyonya R umur 35 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 36 minggu fisiologis di Puskesmas Melati. Kemudian data pasien sudah lengkap. Kemudian di sini kita bahas untuk data subjektifnya. Data subjektif, Nyonya R datang ke puskesmas ini mengatakan ini membesarkan keadaannya dikarenakan berat badannya turun seperti itu, maka dia cemas. Kemudian ia ingin tahu berat badannya turun disebabkan karena apa. Kemudian Nyonya R tidak ada riwayat sakit selama ini. Kemudian di sini selanjutnya data objektif. Untuk data objektif di sini keadaan umum pasien baik, kesadaran komposmentis serta tanda vital semua dalam keadaan baik. Kemudian di sini kita hitung untuk IMT ibu hamil, kemudian lila untuk memastikan status gizi karena pasien dengan mengeluh tadi kan berat badannya turun seperti itu. Kalau dihitung untuk indeks massa tubuh dan lila semua dalam keadaan normal. Kemudian untuk pemeriksaan fisik tubuh semua pasien dalam keadaan. Kemudian di bagian leopod, abdomen semuanya dalam keadaan normal. TFU sudah 4 jari di atas pusat, kemudian juga teraba bagian bokong bagian atas, kemudian di bagian bawah teraba keras melenting kepala, punggung di bagian kanan perut ibu, kemudian juga untuk DJJ juga bagus. Untuk masalahnya di sini ibu cemas dan ingin tahu status gizinya karena berat badan turun. Nah, akhirnya di sini kebutuhannya ibu KIA gizi pada ibu hamil. Kemudian selanjutnya yaitu data analisa. Data analisa di sini ditemukan Nyonya R umur 35 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 30 minggu fisiologis. Nah, selanjutnya untuk data implementasi. Di sini untuk data implementasi, yang pertama kita memberitahu ibu hasil pemeriksaan keadaan umum semua baik, evaluasi ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Kemudian 2, memberitahu ibu bahwa tadi sudah dilakukan pemeriksaan lingkar lengan, yaitu untuk mengetahui bagaimana status gizi ibu, di mana hasil 24 cm. Untuk hasil normalnya itu lebih dari 23,5 dari semua keadaan dalam batas normal. Kemudian ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi dari sumber protein, mineral, karbohidrat yang cukup agar ibu dapat meningkatkan berat badan saat hamil. Ibu bersedia dan mengerti. Kemudian yang keempat, menganjurkan ibu untuk tidak panik atau cemas karena bidan yakin ibu dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian ibu mengerti dan bersedia. Selanjutnya, untuk menganjurkan ibu kunjungan ulang 4 minggu lagi atau jika ada keluhan yang dirasakan ibu bersedia dan mengerti. Dan untuk tindakan selanjutnya yaitu memberitahu ibu bahwa semua pemeriksaan sudah dilakukan dan akan dilakukan dokumentasi. Dokumentasi telah dilakukan, kemudian paraf bidan. Untuk dokumentasi asuhan kebidanan pada Nyonya R G1P0A0 sudah dilakukan dan tidak ada masalah dikarenakan status untuk lingkar lengan dalam keadaan normal. Dokumentasi telah selesai.